Inter Milan dilaporkan siap menawarkan perpanjangan kontrak kepada dua pemainnya yakni Federico Di Marco dan Denzel Dumfries dalam waktu dekat. Menurut Gazzetta.it, Inter ingin mengamankan masa depan kedua bek sayap tersebut. Kontrak Di Marco saat ini akan habis pada akhir Juni 2026, namun mengingat performanya yang terus berkembang, maka Inter ingin memperbarui kesepakatannya dengan peningkatan gaji untuk mencerminkan pentingnya Di Marco bagi tim. Selain itu, Nerazzurri tentu ingin menepis minat transfer terhadap Di Marco seperti dari Manchester United dan Real Madrid. Dengan demikian, prioritas Inter sudah jelas, yakni ingin memastikan bahwa mereka telah mengunci bek sayap tersebut dengan kontrak baru dalam waktu yang relatif dekat. Kontak baru dengan agen Di Marco akan dilakukan dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan. Di sisi lain, Nerazzurri juga tidak ingin bertahan terlalu lama, tanpa Dumfries menandatangani perpanjangan kontrak. Masa bakti pemain asal Belanda tersebut akan berakhir pada Juni tahun 2026. Prioritas Inter adalah menghindari jendela transfer musim panas mendatang tanpa menyetujui kesepakatan baru dengan sang pemain. Namun sebenarnya, Nerazzurri ingin menyetujui kesepakatan baru jauh sebelum itu. Seperti halnya Di Marco, Inter kemungkinan akan memulai pembicaraan perpanjangan kontrak dengan perwakilan Dumfries pada musim gugur Januari mendatang. Inter Milan sedang terburu-buru untuk memulai pembicaraan perpanjangan kontrak dengan gelandang Henrikh Mkhitaryan. Menurut Gazzetta.it, Inter akan menawarkan perpanjangan 1 tahun kepada Mkhitaryan, sementara sang pemain dan perwakilannya menginginkan kontrak baru berdurasi 2 tahun. Seperti diketahui, masa bakti sang gelandang saat ini bersama Inter akan habis pada akhir Juni mendatang. Mkhitaryan sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan performa meskipun akan berusia 35 tahun ketika kontraknya saat ini berakhir. Oleh karena itu, Inter tak ingin kehilangan Mkhitaryan di penghujung musim ini. Nerazzurri berharap untuk menyetujui kesepakatan baru dengan pemain Armenia itu dan mereka tidak ingin berlama-lama lagi untuk melakukan hal tersebut. Laporan mencatat, Inter sedang bersiap untuk mengadakan pembicaraan dengan agen Mkhitaryan, Rafaela Pimenta dalam waktu dekat. Pimenta juga sudah mengonfirmasi bahwa harapan Mkhitaryan kemungkinan besar menginginkan perpanjangan berdurasi 2 tahun, sedangkan Inter akan menawarkan durasi 1 tahun. Bagaimanapun, Inter tidak akan menunggu hingga mendekati akhir musim, dan mereka akan segera menghubungi agen Mkhitaryan secepat mungkin. Gelandang Inter Milan, Hakan Calhanoglu kemungkinan sudah pulih dari cedera dalam laga melawan Empoli akhir pekan ini di Serie A. Menurut Sky Sport Italia, yang melaporkan bahwa tidak ada kekhawatiran nyata mengenai keseriusan terhadap cedera pemain berusia 29 tahun tersebut. Seperti diketahui, Calhanoglu selalu menjadi starter di setiap pertandingan Inter di Serie A sejauh musim ini. Namun sang gelandang telah melewatkan pertandingan pembuka Liga Champions melawan Sociedad, dikarenakan mengalami masalah pada otot aduktor di paha kirinya. Laporan menjelaskan bahwa tidak ada keseriusan pada cedera yang dialami Calhanoglu, dan sang pemain kemungkinan hanya akan absen dalam 1 pertandingan sebagai tindakan pencegahan. Inter tidak ingin mengambil resiko terhadap kebugaran gelandang andalannya tersebut, mengingat jadwal pertandingan Inter akan semakin padat selama sisa musim ini. Mulai minggu depan, Inter akan memainkan 3 pertandingan di Serie A dalam waktu kurang dari seminggu. Laga terdekat dalam serangkaian itu adalah dengan bertandang ke Empoli. Laporan mencatat, belum ada kepastian Calhanoglu akan dimainkan untuk pertandingan tersebut, namun sang gelandang kemungkinan sudah kembali bugar pada hari Sabtu. Real Sociedad dan Inter Milan harus rela berbagi angka usai bermain imbang 1-1 dalam laga grup D Liga Champions musim ini yang digelar pada Kamis dini hari. Sociedad unggul lebih dulu berkat gol Brais Mendes di awal babak pertama, dan kemudian Inter sukses memaksakan hasil imbang berkat gol yang dicetak Lautaro Martinez di akhir babak kedua. Dengan hasil tersebut maka Inter dan Sociedad kini masing-masing menempati peringkat 2 dan 3 klasemen grup D. Sementara di laga lain, Salzburg sukses mengalahkan Benfica dengan skor 2-0.
Striker Inter Milan, Lautaro Martinez mengakui perlunya perbaikan dari timnya meski berhasil merebut 1 poin dari Real Sociedad. Berbicara kepada Amazon Prime setelah hasil imbang, Lautaro memberikan langsung reaksinya terhadap pertandingan tersebut. Seperti diketahui, Inter tidak mengawali kampanye mereka di Liga Champions dengan baik seperti di Serie A musim ini. Para pemain kunci Inter gagal memberikan dampak seperti biasanya, termasuk Lautaro sendiri meskipun sukses mencetak gol. Saya tidak senang dengan hasil ini karena kami tidak bermain bagus sesuai dengan yang direncanakan, ungkap Lautaro. Kami bermain dengan cara yang sangat buruk karena harus berjuang keras, dan saya pikir itu bukan karena kami telah memainkan begitu banyak pertandingan. Kami tahu mereka adalah tim kuat yang telah menimbulkan masalah bagi banyak tim lain. Namun yang terpenting adalah kami tidak mengalami kekalahan, mengingat grup ini akan menjadi sulit, dan setidaknya kita pulang dengan membawa 1 poin. Tutup sang striker. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi merasa timnya tampil dengan baik dalam bertahan ketika menghadapi Real Sociedad. Berbicara kepada Amazon Prime, Inzaghi memberikan reaksinya terhadap hasil pertandingan, dan juga menjelaskan mengapa ia memutuskan untuk merotasi starting 11 timnya. Saya sudah memperkirakan sebelumnya bahwa pertandingan akan berjalan sulit, ungkap Inzaghi. Kami bermain dengan buruk menghadapi lawan yang kuat, sehingga kami menderita tetapi kami melakukannya dengan baik dalam bertahan. Kami bermain imbang, dan menjelang akhir laga kami menunjukkan keinginan untuk pantang menyerah. Mengenai susunan pemain, saya memiliki banyak pemain yang kelelahan, sehingga saya membutuhkan semua pemain untuk membuat 4 perubahan. Seluruh tim menderita di babak pertama, bukan hanya 4 pemain. Namun Yann Sommer membantu kami untuk tetap bertahan dalam pertandingan, dan kami bermain bagus dalam 20 menit terakhir. Bermain setelah jeda internasional dan kemudian derby, maka melakukan rotasi adalah hal yang benar, tutup sang pelatih. Striker Inter Milan, Alexis Sanchez dikabarkan bakal tersedia saat Nerazzurri bertandang ke markas Real Sociedad dalam laga pembuka Liga Champions pada malam nanti. Menurut Corriere dello Sport, tidak ada lagi keraguan bahwa Sanchez sudah siap membela Inter setelah dinyatakan pulih dari masalah anemia. Sanchez bahkan telah bermain full selama 90 menit untuk timnas Chili saat melawan Kolombia di kualifikasi Piala Dunia pada Rabu pekan lalu. Pemain berusia 34 tahun itu memang kecil kemungkinan menjadi starter. Namun dia kini telah sepenuhnya fit dan siap bermain dari bangku cadangan melawan Real Sociedad. Dengan demikian, mulai sekarang barisan serangan Inter menjadi komplit setelah kembalinya Sanchez ke dalam skuad Simone Inzaghi. Selain itu, bek sayap Juan Cuadrado dipastikan absen pada pertandingan pembuka Liga Champions malam nanti. FC Internews melaporkan bahwa Cuadrado tidak akan melakukan perjalanan bersama anggota skuad lainnya ke Spanyol, dikarenakan mengalami peradangan ringan pada tendon kakinya. Cuadrado akan tetap tinggal di Appiano Gentile untuk berupaya mempercepat pemulihannya. Gelandang Inter Milan, Hakan Çalhanoğlu dipastikan absen saat melawan Real Sociedad malam nanti karena mengalami cedera paha. Hal ini dikonfirmasi oleh Inter melalui laman web resmi mereka pada Selasa malam 19 September. Hakan Çalhanoğlu tidak akan bisa diturunkan oleh Simone Inzaghi untuk pertandingan melawan Real Sociedad karena mengalami cedera paha kiri. Bunyi pernyataan klub. Setelah Juan Cuadrado, Inter juga terpaksa bermain tanpa Hakan Çalhanoğlu dalam menghadapi wakil Spanyol tersebut. Beberapa sumber lain juga mengklaim jika Çalhanoğlu mengalami kelelahan otot di bagian aduktor paha kirinya. Dengan demikian, Christian Aslani akan menjadi kandidat utama untuk menggantikan Çalhanoğlu di lini tengah, mengingat Stefano Sensi tidak masuk dalam daftar skuad Inter untuk Liga Champions musim ini. Seperti yang dijelaskan Inzaghi dalam konferensi pers pra-pertandingan tadi malam, sang pelatih tentu saja mempercayai Aslani untuk mengambil posisi Çalhanoğlu. Namun, keputusan akhir akan dibuat Inzaghi setelah pemanasan awal pertandingan, apakah Aslani akan bermain atau tidak. Adapun opsi lain bagi Inzaghi adalah dengan mengalihkan peran Henrikh Mkhitaryan menjadi deep lying playmaker. Sedangkan posisi Mkhitaryan akan diisi Davide Frattesi atau Davy Klaassen sebagai starter bersama Nicolo Barella.
Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi masih memiliki keraguan dalam pemilihan starting line-up pasukannya menjelang laga melawan Real Sociedad malam nanti. Menurut FC Internews, Inzaghi hanya melakukan satu perubahan dalam 4 pertandingan pertama Inter di Serie A musim ini. Sang pelatih sangat menyadari bahwa perubahan harus segera dilakukan, mengingat pasukannya akan kembali beraksi di Liga Champions malam nanti melawan wakil Spanyol Real Sociedad. Dengan tim harus memainkan 2 pertandingan dalam seminggu selama sisa musim, maka Inzaghi harus mulai melakukan rotasi. Namun sang pelatih sepertinya belum akan merotasi pemainnya secara signifikan, mengingat laga menghadapi Sociedad akan sangat penting bagi Inter untuk menentukan arah perjalanan mereka di Liga Champions musim ini. Sementara, Inzaghi juga tidak bisa terus-terusan menurunkan starting line-up yang sama di setiap pertandingan Inter. Dengan demikian, sang pelatih masih memiliki keraguan dan belum mengambil keputusan akhir di hampir semua posisi. Inzaghi sedang mempertimbangkan dengan matang keseimbangan skuadnya dari lini pertahanan hingga lini depan. Ada pemain yang belum melakukan debutnya di Inter seperti gelandang Davy Klaassen, Alexis Sanchez dan Benjamin Pavard. Kemudian ada pemain yang sejauh ini hanya bermain dari bangku cadangan seperti Carlos Augusto, Davide Frattesi dan Marco Arnautovic. Terlepas dari pengecualian Yann Sommer dan Marcus Thuram, sejauh ini Inzaghi hanya mengandalkan sebagian besar pemain kuncinya yang sudah berada di Inter dari musim lalu. Oleh karena itu, sang pelatih masih bergelut dengan waktu untuk memutuskan perubahan apa yang akan ia lakukan pada timnya dalam menghadapi Real Sociedad. Bek Inter Milan, Benjamin Pavard akan melakukan debut sekaligus starter pertamanya bersama Nerazzurri dalam menghadapi Real Sociedad malam nanti. Menurut Corriere dello Sport, yang mengantisipasi bahwa Pavard akan masuk starting line-up Inter untuk pertandingan pembuka penyisihan grup Liga Champions musim ini. Seperti diketahui, Pavard sama sekali belum pernah bermain untuk Inter sejak bergabung dari Bayern Munchen dalam beberapa hari terakhir jendela transfer musim panas. Meski demikian, ada ekspektasi tinggi terhadap sang pemain, mengingat pengalamannya di Liga Domestik maupun Liga Champions sebelum bergabung dengan Inter. Oleh karena itu, debut pertama sang pemain seharusnya sudah dilakukan malam nanti saat bertandang ke San Sebastian menghadapi Real Sociedad. Mantan bek Bayern Munchen tersebut berpeluang besar menjadi starter untuk pertandingan pembuka Liga Champions musim ini. Laporan mencatat, Pavard akan menggantikan posisi Darmian di lini pertahanan Inter, untuk memberikan waktu istirahat kepada bek asal Italia tersebut setelah memainkan 4 laga Inter di Serie A. Inter Milan dan AC Milan, sama-sama tertarik untuk merekrut striker baru Lecce Nikola Krstovic pada jendela transfer mendatang. Menurut Gazzetta dello Sport, Nerazzurri dan Rossoneri sama-sama sedang memantau dengan cermat penampilan Krstovic pada musim perdananya di ajang Serie A. Meski baru bergabung dengan Lecce di musim panas 2023, namun nama Krstovic santer jadi topik pembicaraan saat ini setelah tampil luar biasa dengan mencetak 3 gol dari 3 laga. Pemain berusia 23 tahun itu bergabung dengan Lecce dari klub Slovakia, Dunajska Streda selama jendela transfer musim panas 2023. Direktur Inter Piero Ausilio telah menyaksikan pertandingan Serie A kemarin antara Lecce dan Monza, di mana Krstovic adalah salah satu pemain yang diamati sang direktur. Eksekutif Nerazzurri itu dikatakan terkesan dengan penampilan dan cara sang striker mencetak gol. Namun yang pasti adalah klub manapun yang ingin merekrut sang striker, harus bersedia menggelontorkan dana 4 hingga 5 kali lipat lebih mahal dari yang telah dibayarkan Lecce saat merekrutnya.